Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi, di mana sebelum ke fungsi komposisi saya akan menjelaskan mengenai operasi aljabar fungsi, karena ini adalah dasar untuk mengerjakan fungsi komposisi nanti. Dan selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, sebelum saya jelaskan mengenai fungsi komposisi, akan saya jelaskan terlebih dahulu operasi aljabar fungsi. Operasi aljabar itu seperti biasa ada 4. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sebenarnya ada kuadrat juga boleh, akar juga bisa. Tetapi pada dasarnya atau konsep sebagai konsep dasar itu adalah 4 ini: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan misalkan f plus gx, maka itu adalah bisa dijabarkan menjadi fx plus gx. F kurangi gx maka fx dikurangi gx. F kali gx berarti fx dikalikan dengan gx. Berarti bisa dituliskan dengan x atau kali, atau dituliskan dengan titik saja, sama saja. Kemudian untuk pembagian f dibagi gx maka fx dibagi gx. Nah, sebagai contohnya, diketahui misalkan fungsi fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 8 dan fungsi gx-nya adalah x plus 4. Misalkan pertanyaannya yang pertama, langsung saja tentukan f plus gx. Nah, ini kan sama saja tadi, kalau berdasarkan rumusnya berarti fx ditambah dengan gx. Berarti fx-nya kita tuliskan x kuadrat plus 2x min 8 ditambah dengan x plus 4. Ya, ini dikasih kurung. Sebenarnya kalau plus nggak usah dikasih kurung, nggak masalah. Nanti biasanya kalau dikurangi itu yang agak menjadi masalah kalau tidak dikasih kurung. Ya, berarti sama saja. Yang bisa dijumlahkan itu adalah yang mempunyai variabel dan derajat yang sama. Contoh misalnya x kuadrat, berarti nanti bisa dioperasikan dengan yang x kuadrat, karena x kuadratnya nggak ada, cuma 1 saja, berarti tetap x kuadrat. Kemudian 2x ditambah dengan x, nah ini bisa dijumlahkan, berarti 2x ditambah dengan x berarti plus 3x. Kemudian konstanta juga dioperasikan dengan konstantanya, min 8 ditambah dengan 4 berarti min 4 ya. Kemudian misalkan lagi yang B, f dikurangi 2gx. Nah, kalau seperti ini gimana? Kok ada duanya? Ya sama saja, berarti nanti operasinya adalah fx dikurangi dengan 2 kali gx. Nah, berarti fx-nya kita tuliskan berarti x kuadrat plus 2x min 8 dikurangi dengan 2 kali. Nah, kalau operasinya pengurangan, biasakan dengan menggunakan kurung ya. Gx-nya tadi adalah x plus 4. Nah, ini dioperasikan dulu, yang berada di kurung berarti x kuadrat plus 2x min 8 dibiarkan, kalikan dengan min 2 semua, berarti min 2 kali x adalah min 2x, min 2 kali 4 adalah min 8. Baru kita operasikan. X kuadratnya karena sendirian berarti tetap 2x kurangi 2x habis ya. Min 8 berarti min 16 ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, misalkan f kali gx. Ya, sama saja berarti fx dikalikan dengan gx. Fx-nya adalah x kuadrat plus 2x min 8 dikali dengan gx-nya adalah x plus 4. Nah, kalau ada perkalian semacam ini, maka kita harus bisa mengalihkan satu persatu. Pertama, x kuadrat kalikan dengan x ya. X kuadrat kalikan dengan x. Saya agak ke sini ya, agak ke kiri karena nanti hasilnya lumayan panjang. X kuadrat kali x berarti x pangkat 3. Kemudian x kuadrat kali 4 berarti plus 4x kuadrat. Lakukan hal yang sama, kemudian ganti 2x-nya. 2x kalikan dengan 2x berarti 2x kali x berarti 2x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan dengan 4 berarti plus 8x. Dan yang terakhir min 8 dikalikan dengan x plus 4 berarti min 8 kali x itu adalah min 8x
min 8 kalikan dengan 4 berarti min 32 ya, sehingga hasilnya X pangkat 3 nya tetap karena tidak ada temennya. Kemudian X kuadrat dengan X kuadrat, 4X kuadrat plus 2X kuadrat berarti adalah plus 6X kuadrat. 8X kurangi 8X habis ya, atau 0, kemudian min 32. Contoh yang selanjutnya misalkan GX dikuadratkan. GX dikuadratkan berarti, nah ini operasi yang tadi nggak ada di dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Sebenarnya kuadrat itu juga perkalian ya. X plus 4 kuadrat. Nah hati-hati dalam menguadratkan. Kalau bisa langsung saja. Kalau nggak bisa ditulis saja X plus 4 kali X plus 4. Jadi kuadrat itu sebenarnya dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah kalau sudah berarti sama dengan perkalian yang C. X kalikan dengan X berarti X kuadrat, kemudian X kali 4 adalah plus 4X, kemudian 4 kali X itu plus 4X juga, 4 kali 4 adalah plus 16, sehingga hasil akhirnya X kuadrat plus 4X kali 4X adalah 8X ditambah 16 ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi komposisi. Ini adalah bagian utama di video ini. Nah, penggambarannya fungsi komposisi ini adalah konsepnya. Jadi misalkan saya punya himpunan A, kemudian himpunan B, himpunan C, di mana himpunan A misalkan ini himpunannya adalah X, kemudian himpunan B-nya adalah Y, dan himpunan C-nya adalah Z. Nah, fungsi F itu adalah memetakan dari himpunan A ke himpunan B ya, atau bisa saya tuliskan F adalah A ke B, memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian fungsi G adalah fungsi yang memetakan dari himpunan B ke himpunan C atau dari Y ke Z, sehingga saya tuliskan G adalah memetakan B ke C. Nah, sekarang yang dimaksud dengan fungsi komposisi, ini fungsi biasa kalau seperti ini ya. Fungsi M memetakan dari A ke B, fungsi G memetakan dari B ke C, itu fungsi biasa. Nah, yang dinamakan fungsi komposisi itu adalah fungsi yang memetakan itu bisa langsung dari A, bisa langsung ke C. Ini yang disebut dengan fungsi komposisi. Misalkan ini saya buat fungsinya adalah fungsi H. Fungsi H itu berarti fungsi yang memetakan dari A ke C. Nah, dalam fungsi komposisi ini ditulis dengan G bundaran F. Fungsi H itu adalah fungsi G bundaran F, di mana G bundaran F berarti yang dipetakan adalah F terlebih dahulu, kemudian baru G. Kalau kebalikannya misalkan nanti G-nya terlebih dahulu, baru fungsi F-nya sama seperti ini, tapi di sini G dulu, kemudian F. Maka fungsi komposisinya bukan G bundaran F, melainkan F bundaran G ya, seperti itu kebalikannya. Jadi kalau G bundaran F berarti fungsi F-nya terlebih dahulu yang dipetakan, baru G-nya. Kalau F bundaran G berarti G-nya terlebih dahulu yang dipetakan, baru F-nya. Nah, pada fungsi komposisi itu nanti untuk yang sederhana, ini saya anggap sederhana karena nanti untuk fungsi komposisi ini kan ada 3 himpunan A, B, dan C. Nanti fungsi komposisi ada yang sampai 4 himpunan A, B, C, D. Jadi fungsinya nanti F, D, H seperti itu ya. Jadi ini untuk konsepnya terlebih dahulu bahwa fungsi komposisi itu nanti yang pertama kalau ada F bundaran G, maka untuk mencarinya pasti ini diketahui fungsi Fx dan Gx-nya adalah F, G, X. Nanti untuk caranya akan saya jelaskan di contoh soal. Kemudian yang kedua, kalau ada G bundaran Fx berarti ini nanti fungsinya menjadi G, F, X. Contoh, misalnya yang pertama diketahui fungsi Fx sama dengan X min 2 dan fungsi Gx-nya adalah X kuadrat plus 3X min 5. Nah, misalkan pertanyaannya tentukan ya, yang pertama misalkan saja pertanyaannya adalah F bundaran Gx. Ini nanti hasilnya fungsinya apa, seperti apa. Nah, cara pengerjaannya tadi
F bundaran Gx itu adalah F Gx ya. Nah, pertama kita lakukan adalah mengganti Gx-nya. Ya, berarti F Gx-nya kita ganti berarti X kuadrat plus 3X min 5. Nah, Fx kuadrat plus 3X min 5, langkah yang selanjutnya ini artinya apa? Fx kuadrat plus 3X min 5 artinya adalah fungsi Fx. Jadi ini sama saja fungsi Fx, tetapi X pada fungsi Fx-nya, kita ganti dengan gelondongan ini X kuadrat plus 3X min 5. Jadi kalau kita lihat fungsi Fx-nya apa? Fungsi Fx-nya adalah X min 2. Berarti X-nya nanti kita ganti dengan ini. Ya, jangan X-nya tidak diganti, berarti salah. Jadi Fx kuadrat plus 3X min 5 itu adalah fungsi Fx ini X min 2, tapi X-nya ini kita ganti dengan X kuadrat plus 3X min 5, tapi masih ada min 2 ya. Jadi fungsi Fx-nya kan tadi ini X min 2 saja. X-nya kita ganti dengan X kuadrat plus 3X min 5. Nah, kalau sudah tinggal kita selesaikan saja yang bisa dioperasikan. Berarti X kuadrat plus 3X karena min 5 min 2 itu bisa dioperasikan menjadi min 7. Nah, saya contohkan lagi misalkan yang B, G bundaran Fe. Ya. Tadi rumusnya adalah G Fe. Nah, langkah pertama kita gantikan Fx terlebih dahulu. Berarti G Fx-nya adalah X min 2. Nah, Gx min 2 itu apa? Gx min 2 adalah fungsi Gx. Ingat, fungsi Gx-nya ini ya. Tetapi X-nya nanti, X pada fungsi Gx ini kita ganti dengan X min 2 ya. Ini saya tunjukkan saja. X kuadrat. Berarti kita ganti X-nya. X-nya kita ganti dengan X min 2. Berarti X min 2 kuadrat ditambah 3X. Berarti 3 kali X min 2 ya. Kemudian dikurangi 5-nya nggak ada X-nya. Berarti tetap 5 saja ya. Sehingga Gx min 2 menjadi X min 2 kuadrat ditambah 3 kali X min 2 dikurangi 5. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan saja. X min 2 dikuadratkan. Nah, ini bisa saja X min 2 kali X min 2. Tetapi kalau sudah cepat lancar, caranya adalah X-nya pertama dikuadratkan. X dikuadratkan itu adalah X kuadrat. Kemudian 2 dikali X dikali min 2. 2 kali X 2X dikali min 2 berarti min 4X. Kemudian yang terakhir min 2 kuadrat atau plus 4. Jadi cara menguadratkan X min 2 dikuadratkan seperti itu, selain X min 2 dikali X min 2 ya. Kemudian plus 3 kali X min 2 berarti 3X min 6 min 5 ya. Tinggal kita selesaikan, berarti X kuadrat min 4X plus 3X berarti min X 4 dikurangi 6 berarti min 2 min 5 adalah min 7. Lalu kemudian misalkan contoh yang ketiga atau yang ke C. Misalkan pertanyaannya F bundaran G2. Nah, F bundaran G2 ini berarti pertama yang kita lakukan, kita cari terlebih dahulu fungsi F bundaran Gx. Nah, karena sudah ada F bundaran Gx, kan ini sudah kita cari X kuadrat plus 3X min 2 ya, berarti nanti X-nya kita ganti dengan 2 ya, sehingga di sini X-nya kita ganti dengan 2. Langsung saja karena sudah ketemu F bundaran Gx-nya sudah ada. Berarti X kuadrat, X-nya kita ganti 2 berarti 2 kuadrat ditambah 3X 3 kali 2 dikurangi 7, tinggal kita selesaikan, berarti 4 tambah 6 kurangi 7 atau sama dengan 3. Nah, nanti kalau yang ditanyakan bukan F bundaran Gx melainkan G bundaran F2 salah. G bundaran F2 berarti yang kita gunakan fungsinya adalah G bundaran Fx, yaitu ini X kuadrat min X min 7. Berarti X-nya nanti diganti dengan 2. Contoh yang kedua, contoh yang terakhir, diketahui fungsi Fx yaitu X kuadrat plus 7X min 5. Kemudian fungsi Gx-nya adalah X plus 2. Pertanyaannya adalah tentukan nilai A jika F bundaran GA sama dengan 3. Nah,
yang pertama kita lakukan, kita mencari fungsi f bundaran x terlebih dahulu. Tadi f bundaran gx adalah f gx. Berarti pertama kita ganti gx-nya menjadi fx plus 2. Kemudian fx plus 2 itu sama saja fungsi fx. Sama saja fungsi fx, tapi x-nya kita ganti dengan x plus 2. Berarti x kuadrat kita ganti dengan x plus 2 kuadrat ditambah 7x, berarti ditambah 7 kali x plus 2 dikurangi 5. Kita operasikan, berarti x plus 2 kuadrat adalah x kuadrat plus 4x plus 4 ditambah 7 kali x plus 2 berarti 7x plus 14 dikurangi 5, sehingga x kuadrat plus 4x tambah 7x berarti 11x, 4 tambah 14 kurangi 5 berarti plus 13, sehingga ketemu f bundaran gx nya adalah x kuadrat plus 11x plus 13. Kemudian dari yang diketahui f bundaran GA itu sama saja dengan 3. F bundaran GA itu apa? F bundaran GA itu sama saja dengan f bundaran GX. Tapi x-nya kita ganti dengan A. Yuk, kita masukkan x-nya kita ganti A, berarti A kuadrat, karena x kuadrat ditambah 11 kali x berarti 11A ditambah 13 sama dengan sama dengan 3. Kemudian pindah ruas, berarti A kuadrat ditambah 11A ditambah 13, 3 pindah ruas menjadi min, berarti 13 kurangi 3 adalah 10 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan saja karena ini sama saja persamaan kuadrat. A kuadrat itu adalah A kalikan dengan A. 10 berapa kali berapa yang hasilnya 10, tapi kalau ditambahkan hasilnya 11, yaitu plus 10 dengan plus 1. 10 dengan 1 kalikan adalah 10, 10 tambah 1 adalah 11. Maka penyelesaiannya A plus 10 sama dengan 1, atau A sama dengan min 10, atau A plus 1 sama dengan 0, sehingga A sama dengan min 1. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share melalui Microsoft Teams. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.